Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 5 tentang Ma'rifatul Insan. Nama saya Leni Septiani, 10 12 11 38 kelas C6, S1 Manajemen dari STMB Bandung Business School. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Ta'rif insan yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Asal penciptaan manusia dari tanah menurut Quran surat Al-Isra dan Ruh Al-Sajadah. Manusia terdiri dari 3 unsur, qalbu atau hati, qalbu atau jantung, sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Akal, menurut Imam Al-Ghazali, akal bagian dari hati. Akal merupakan karunia besar karena akal inilah yang menjadikan manusia makhluk yang paling istimewa. Dengan akal manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Manusia diciptakan untuk ibadah dan menjadi khalifah. Kedua, ada hakikat manusia adalah sebagai makhluk, sebagai yang dimuliakan, sebagai mukallaf, bebas memilih dan mendapat balasan. Hakikat manusia terdiri dari makhluk atau ciptaan, pada fitrah, lemah, bodoh, dimuliakan, ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, alam ditundukkan kepadanya. Yang dibebani ada ibadah dan khalifah, bebas memilih antara iman atau kafir, mendapat balasan surga atau neraka. Yang ketiga ada potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk kembangkan kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Potensi manusia suatu hal yang memungkinkan seseorang mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani, spiritual, dan akal mind. 1. Potensi pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. 2. Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan salah satu dari indera. 3. Potensi hati merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah, sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Menegaskan bahwa mereka yang diberi kekuasaan di muka bumi hendaknya melakukan hal-hal seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh manusia berbuat makruf. Sebagai individu dan pemimpin, manusia harus berupaya menjaga diri dari umatnya. Al-khianat, yang memiliki sikap khianat maka Allah Ta'ala akan mengazabnya dan menghinakannya, diumpamakan oleh Allah dengan perumpamaan yang hina. Kal-an'am bagaikan binatang ternak, kal-kalbi ikan anjing, kal-jirti seperti monyet, dan kal-khizir seperti babi. Orang Yahudi pada masa lalu melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah. Kal-khasab seperti kayu, kal-zijarah seperti batu, kal-himar seperti keledai, kal-ankabul seperti laba-laba. Oleh karena itu, lakoh atau potensi, as-sam'u atau pendengaran, al-basyaru atau penglihatan, dan al-fuadu atau hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat ada nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, nafsu adalah lafaz sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang
yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki arti sebagai berikut: jiwa atau suatu yang memiliki eksistensi dan hakikat, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, suatu sifat pada manusia yang memiliki cenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Dalam Al-Quran, nafs adalah sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Untuk mengetahui perbedaannya akan dijelaskan bagaimana pembagian jiwa dalam konsep Islam dengan konsep psikoanalisis. Nafsu manusia terbagi menjadi 3: nafsu mutmainnah, jiwa yang aruh, jiwa atau ruh yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat yang disebut al-nafsu. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dan banyak sifat yang membentuknya secara umum. Sifat manusia terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Jiwa manusia diberi 2 jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah. 3. Makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Takziyatun nafs itu pada dasarnya melakukan 2 hal. 1. Menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat akhlak yang buruk atau tercela, disebut pula takholi, seperti kufur, nifak, riya, hasad, junub, sombong, pemarah, rakus, suka memperturutkan hawa nafsu. 2. Menghiasinya jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat atau akhlak yang baik, terpuji, disebut pula oli, seperti ikhlas, tawakal, jujur, juhud, cinta, dan kasih sayang. Manusia bertakwa adalah manusia yang selalu membersihkan atau menyucikan harta dan jiwanya dari berbagai noda dan kotoran, atau sering dengan takziyatun nafs. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok orang yang menyucikan jiwa: 1. Banyak bersyukur. 2. Bersabar atau sobur. 3. Berhati lembut atau awah. 4. Kasih sayang atau rahimun. 5. Suka taubat atau awab. 6. Bersikap lemah lembut atau awah. 7. Bersikap jujur atau sodikun. 8. Terpercaya aminum, memperoleh keuntungan. Jalan salah fujur, mengotori jiwa. Menurut para ulama, pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Setan semakin semangat dalam membantu pemilik jiwa yang melahirkan tindakan buruk. 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik atau kikir. 4. Kufur. 5. Pembantah. 6. Zolim. Dan 7. Jahil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata atau ucap yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.